Dan judi online kan sebetulnya dibiarkan negara, bukan negara nggak mau, bukan negara melarang, tapi ketika ada terjadi dibiarkan. Kenapa nggak dilegalkan? Lalu negara mengambil keuntungan dengan ngambil pajaknya dari judi itu. Judi di Jakarta tuh marak sih. Sampai kita wartawan, kalau ada penggerbekan judi, ya, itu bukan penegakan hukum. Itu adalah pengumuman bahwa mulai sekarang ada Kapolres baru ganti. Mulai sekarang ada Kapolres baru ganti. Itu hanya memberitahu kepada bandar judi. Mulai sekarang nyetornya ke gua. Karena gua pejabat baru. Jangan ke sono lagi. Jadi itu semua orang tahu. Semua orang. Kenapa kita biarkan negara nggak dapat apa-apa? Itu para pejabat-pejabat juga nggak dapat. Mendingan udah dilegalkan. Makanya. Supaya ada pendapat resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudho, Didik Supriyanto, Haris Jauhari, mari kita berjudi. Ya, mohon maaf Pak Presiden, tapi ini topiknya tentang judi. Jadi Nugroho kelihatannya karena paling sekuler di antara kami kelihatannya. Kalau ini kan kelihatannya alim ya kan. Kalau gue jelas soleh lagi. Jadi ada gagasan untuk melegalkan judi. Dan gagasan ini selalu muncul tiap tahun. Dari waktu ke waktu gagasan ini muncul. Bukan hanya gagasan, bahkan kita bahkan pernah punya gubernur yang berani bahkan melawan presiden ketika itu, melawan undang-undang. Sebab judi itu dilarang oleh undang-undang, beberapa undang-undang, KUHP, undang-undang. Tapi ada satu gubernur yang berani melawan itu yang namanya Ali Sadikin. Ketika tahun 66 dia melegalkan judi. Dan dimulai dari namanya petak 9 di kota sampai akhirnya menyebar ke 8. Sampai bahkan bukan hanya judi permainan, tapi juga judi pacuan kuda dan judi acuan anjing. Itu semua di zaman Bang Ali. Jadi istilahnya greyhound. Ya, greyhound. Jadi kita sudah pernah merasakan itu. Habis itu turun naik. Gagasannya turun naik. Cuman asal tahu aja bahwa Indonesia sekarang tinggal satu-satunya berdua dengan Brunei yang masih melegalkan, melarang judi. Negara lain, Malaysia, Singapura, Thailand, semua negara lain sudah, apalagi Filipina, sudah melegalkan judi, tapi di-manage supaya dampaknya tidak meluas. Negara-negara. Jadi di Malaysia di namanya Sentosa Island. Singapura Ginting. Di Malaysia, di Singapura ada Sentosa Island dan satu lagi apa tuh namanya? Kelang. Di sana di Taiwan ada Macau. Semua dilokalisir. Kita punya banyak pulau untuk melokalisir itu. Kita banyak punya pulau. Dan sebenarnya di pulau-pulau kita juga sudah ada. Diam-diam. Jadi menurut saya perlu dipertimbangkan untuk dilegalkan. Karena tidak dilegalkan pun judi. Judi adalah satu fenomena yang diam-diam dibiarkan. Dan makin lama makin meluas. Yang sekarang paling dahsyat itu kan judi online. Itu aja sudah ada yang legal. Ada yang legal nggak ya? Dan judi online kan sebetulnya dibiarkan negara, bukan negara nggak mau, bukan negara melarang, tapi ketika ada terjadi dibiarkan. Kenapa nggak dilegalkan? Akhirnya kenal Budiari kan? Budiari. Ya. Kenapa nggak dilegalkan? Lalu negara mengambil keuntungan dengan ngambil pajaknya dari judi itu. Judi online masa kita dapat pajaknya aja? Ya enggak, kita nggak melegalkan masa ngambil pajaknya kan nggak mungkin. Ya. Makanya kalau judi ini dilegalkan, dilokalisasi daerah tertentu, ya udah itu akan berjalan sebagaimana mestinya dan bisa menjadi sentra hiburan dan penghasil pajak kan, seperti di Tanah Ginting ya, atau di Pulau Sentosa itu kan dilokalisir. Di Malaysia itu kan jelas. Ini kaitannya kan biasanya kan gini, kalau di kita ini kan tokoh-tokoh Muslim lah ya,
yang jelas bilang bahwa karena judi itu dilarang agama, maka negara harus melarang gitu. Nah, pertanyaannya kan Republik ini isinya tidak hanya Muslim aja, ada yang non Muslim, yang tidak punya urusan halal haram dengan judi. Makanya kalau dilokalisir, dilarang aja di situ Muslim masuk, biar saudara-saudara kita yang memang gemar judi, duitnya banyak, dan non-Muslim bisa memaksimalkan pendapatan negara gitu loh. Diginting, lu nggak bakal bisa masuk. Genting. Digenting, lu nggak bisa masuk. Gua bisa masuk. Oh, Jadi mereka punya mekanisme. Dari jauh aja orang udah lihat gua orang soleh. Iya, bukan. Iya. Dan lagi pula ya, gini loh. Kita kan ada nih, kalau orang Jawa bilang molimo ya. Ya. Judi termasuk, lalu pelacuran. Pelacuran juga menurut gua makin dilarang. Pelacuran tuh sama tuanya sama umur manusia. Makin dilarang dia akan jalan lah menemukan caranya untuk hidup sendiri. Ya sekarang ini tempat-tempat pelacuran nggak ada. Nggak ada malah. Karena menyebar. Menyebar kemana-mana. Iya, Kenapa apa nggak- istilahnya open BO bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. kan Iya. gitu. Ini yang lebih gila nih kalau ini Maling. narkoba, apa namanya? Mabok. Mabok itu bahkan kita merdeka dengan dana candu. Dulu ketika tahun 45 Bung Karno membuat 12 kementerian, yang salah satu utama itu Kementerian Keuangan, yang mimpin namanya Maramis, Ya, Maramis. Maramis. Di bawah menteri ada 5 eselon 1. Kalau sekarang namanya Istilahnya salah kira-kira satu. dirjen lah. ya. Kalau dulu namanya kepejabatan. Satu di antaranya kepejabatan candu. Bayangin lo, ada dirjen candu di negara ini. Masuk dalam Ya, pemerintahan. itu kan saat belum sadar bahwa candu itu berbahaya. Ya, poin juga adalah Zaman kan berubah. Ya, dulu nggak tahu. Dulu nggak tahu. Dulu nggak orang dulu Ganja, gele. dulu orang pakai candu nggak mabuk. Dulu ini kenapa gua mabok kayak gitu? Nah, kok cucunya baru nemu itu yang bikin mabok candu sih. Kakek nggak ngerti, kakek. Gila kali ya. Ya terus. Jadi memang dari waktu ke waktu. Jadi jangan pengelolaan negara, cara kalau kiat-kiat negara mencari pajak itu nggak usah lah kita selalu kita kaitkan dengan Urusan agama. agama. Atau urusan etnis Nah, jadi tertentu. tujuan utama judi ini adalah untuk menambah pendapatan negara. Iya, karena memang ada di sebagian masyarakat kita, warga negara Indonesia resmi, yang memang nggak punya beban moral apa-apa ikut judi. Ya, oke, ini kita lihat dari sudut ketatanegaraan. Kan lu kan negarawan. Ngomong Ya. ini dulu nih. Bahkan ya di Jakarta dari ke waktu ke waktu sampai ada gosip begini. Judi di Jakarta tuh marak sih. Sampai kita wartawan, kalau ada penggerbekan judi, ya, itu bukan penegakan hukum. Ya. Itu adalah pengumuman bahwa mulai sekarang ada Kapolres baru ganti. Mulai sekarang ada Kapolres baru ganti. Itu hanya memberitahu kepada bandar judi. Mulai sekarang nyetornya ke gua. Iya. Karena gua pejabat baru. Iya. Jangan ke sono lagi. Jadi itu semua orang tahu, semua orang. Kenapa kita biarkan negara nggak dapat apa-apa? Itu para pejabat-pejabat juga nggak dapat. Mendingan udah dilegalkan. Iya, makanya. Supaya ada pendapatan resmi. Sekarang kita dudukan persoalannya. Jauh dari tadi kita ngomong duduk. Ini lagi mendudukan persoalan. Poinnya, lu ingin judi dilegalkan agar pendapatan negara meningkat. Iya. Agar judi ini memberikan pemasukan baru. Dan bisa lebih tertib. Ya, gitu loh. kan Ada yang gelap-gelapan tadi itu bisa Menjadi hilang. dihindari. Poin akhirnya. Imbauan lo sebagai kiai, Orang soleh. orang soleh, supaya Judi dilarang. supaya masyarakat tidak lalu pada berdosa semua, maka bikin batasan-batasan Batasan, yang ketat supaya judi ini tidak merusak Iya. masyarakat yang tidak ingin judi. Lu percaya Dibikin delokalisir. Lu percaya di Indonesia kita bikin peraturan yang ketat bisa dilaksanakan?
Ya selama kita di Indonesia susah, tapi kalau ada kesungguhan, kalau ada kesungguhan, enggak, Paling nggak ada aturannya. enggak, paling enggak gini lah. Lu bikin dia salah tingkat jawabnya. Enggak, soalnya dia bilang Gue gini, juga lagi nunggu dia mau ngomong apa, dia membenarkan. dia coba bilang gini, kayak lu nggak pernah hidup di Indonesia aja. Kan repot kalau dia bilang gitu. Enggak, maksud saya gini, yang belum pernah dilakukan, kita coba aja. Yang belum pernah dilakukan adalah melokalisasi tempat judi yang benar-benar terisolir dari tempat lain, sehingga Pulau orang Seribu. miskin itu nggak mungkin Kalau 1000 menjangkau. orang berenang ke sana. Nah, gitu maksud saya gitu. Jadi Agak susah. Jadi orang susah untuk berbuat dosa, dibikin susah, tapi bisa kalau lu punya duit gitu loh. Ada fasilitasnya. Kelas 1 lagi. Iya, Apalagi misalnya KTP lu dilihat, agamanya nggak boleh lo udah gitu kan. ya kan ini ada sentra-sentranya nih. Misalnya nih nanti yang di daerah utara ya, Sumatera Utara dan ke bawah itu kan sebelah kiri ada Mentawai, ada beberapa pulau itu bisa dipakai. Ke bawah sedikit mungkin ada pulau macam-macam itu. Ada Di Jakarta, ada negara yang menyerahkan keputusan untuk boleh tidaknya penyelenggaraan judi diserahkan ke tingkat provinsi, ke tingkat pemerintah di bawahnya, Ya. bukan pusat. Iya, iya. Jadi kalau pemerintah pusat mau bikin, dia harus minta izin ke pemerintah daerahnya. Ya. Sehingga itu tadi kekhawatiran tadi di daerah-daerah Ya, tertentu kan misalnya kita di lupakan Sumat- bagian itu. Tunggu, Nggak mungkin terjadi. Di daerah tertentu misalnya di Sumatera Barat, Ya, ya. mungkin Gubernur Sumatera Barat Nggak mau. ada, walaupun di pulau manapun gitu kan, nggak mau lah. Tapi di Sulawesi Utara, Di Sulawesi Utara mungkin mau. Ya, kalau misalkan di Bali, Bali mau. nggak apa-apa. kalau gubernurnya kayak Kang Deddy semua bisa, Ji. Hah? Aing maunya begini, nggak bisa. Gubernur. Aing. Kumaha aing. Iya, aing gubernur ya kan. Maksud kita poin utama lu judi dilegalkan agar kita mendapatkan pemasukan tambahan dan pemasukan tambahan dan juga yang selama ini tidak terkoordinir, tidak masuk itu menjadi pemasukan uang. Pada saat yang sama, yang gelap-gelap itu jadi terang. Wah. Walaupun memang itu kan butuh keputusan politik bahwa abis itu kita memang harus merubah beberapa peraturan. Kayak misalnya di KUHP misalnya, di KUHP itu di tempat terbuka maupun tempat tertutup. Walaupun kita cuma bertiga nih di sini judi, kalau ketahuan itu polisi tetap ditangkap. Nah, itunya dirubah. Jadi kecuali diatur sebaliknya dalam peraturan pemerintah misalnya. Jadi, Atau dibikin undang-undang khusus, sehingga mengecualikan yang umum kan. Jadi misalnya ada undang-undang khusus tentang lokalisasi judi dan prostitusi misalnya. Ya udah menegasikan semua itu. jadi sekaligus ya lokalisasi judi, prostitusi dan minuman keras. Jadi kalau minuman keras pergi ke pulau lo baru bisa mabok lo. Lu bikin peraturan yang ketat, ya kan? Bikin peraturan ketat. Kita berdua nggak bisa, Ji. Dia dong yang bisa. Nanti gue ceritain. Gini, gue balik lagi bahwa lu ingin ini semua kan memberikan masukan kepada negara. Ya bukan hanya itu ya. Kalau Maksud ngomong saya agama, ya Agama lagi deh. Ya oke. Uni Emirat Arab Nah. sekarang sedang menyiapkan kasino yang dia harapkan menjadi kasino terbesar di Asia. Itu lu ngomongin negara bukan agama. ya, tapi penduduknya Muslim. Saudi Arabia sedang memikirkan untuk membuat juga ini. Ya sama. Enggak, kalau dia bukan memikirkan, dia sudah merencanakan. Iya. Saudi Arabia. Nah, Belum ada kan? Ya belum, Ya, ya. cuman kan tempat-tempat tertentu sudah mulai dibangun ini. Iya. Nah, agama kan sering pakai itu. Iya. Diharap begini, diharap begini. Enggak, gue bukan mau bicara agama. Kita ini negara yang kaya raya. Wah, gila kan. Ya, kita punya Siapa yang BUMN. bilang? Oh enggak. udah berubah. Maksudnya Penduduk miskinnya 25 juta gimana? lu tuh orang baik. Hati lu baik, tulus, lu berpikir bahwa ini judi ada, uang dari judi itu daripada lari ke Singapura, Malaysia, Makau, biar di dalam kemudian jadi uangnya kita, lalu uang ini bermanfaat untuk masyarakat. Terus tadi pejabat-pejabat itu nggak bisa main peta umpet dan lain-lain. Iya. Nah, itu. Dan jadilah dia meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu kan tujuan lu. Iya, betul. Iya kan? Iya. Itu utopis untuk keadaan sekarang. BUMN kita aja begitu banyak uang, kita nggak tahu itu kemana.
Loh, enggak dong. Ya. Kalau BUMN itu yang kita nggak tahu karena yang nggak dilaporkan. Iya Ji. Nah kan Kalau yang judi ini kan dilaporkan semua. Iya. BUMN, lu jangan menghina orang-orang bank, orang-orang bank BNI Mandiri setengah mati kerja lu. Enggak. Modal Uangnya APBN kita. Uangnya untungnya besar segala macam kita semua tahu. Makanya dibuat Danantara untuk itu kan kita tahu semua. Tapi bagaimana uang itu bisa mensejahterakan masyarakat? Itu kan urusan yang lain. Urusan Itu yang hanya berbeda. itu urusan lain. Karena itu lu nggak bisa juga mengatakan bahwa kalau lu mengizinkan judi, melegalkan judi, itu berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Belum tentu. Ya belum Ya, tentu, belum tentu. tetapi Karena dia belum tetapi tentu. duitnya sudah pasti masuk ke Ya, oke. Soal bagaimana negara mengelola berikutnya, ya itu kadang-kadang salah kita juga. Karena tentu kita kan- milih pejabat yang salah juga kadang-kadang. Gitu. Pejabat atau presiden? Presiden. Nah kalau presidennya benar, tapi pejabat berikutnya kan belum Presiden tentu. yang sekarang. Ya dulu juga. Nggak, kan harus ada prioritas. Mana yang ada dibenahi dulu daripada membuat sesuatu yang baru. Tapi kalau usulan lu seperti itu dan lu yakin bahwa itu Kalau itu pasti memberikan penghasilan. Makanya meskipun lu ragu-ragu, tetap aja sampaikan ke presiden. ya baik, ya Pak Presiden sudah disampaikan dan kami berbeda pendapat. Saya tentu saja tidak sependapat dengan mereka. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan?